Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Malam minggu ngapain nih di sini? Selamat datang di 10 tahun ISEF 2023 tahun ini. Boleh kita kasih tepuk tangan buat teman-teman semuanya yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Syafira, hadir pada malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan dua pasang suami istri yang menurut saya mereka sangat inspiratif. Dan semoga apa yang disampaikan sama mereka terkait tema kita pada malam hari ini bisa jadi insight buat para pengunjung yang hadir. Nah, kalau di sini udah ada yang duduk manis, terima kasih banyak sudah menunggu, sebentar lagi akan kita mulai. Tapi mungkin buat yang ada di belakang sana, kanan kiri gitu ya, yang masih bingung ini ada apa sih, merapat aja dulu, duduk aja di tempat yang tersedia, kita akan ngobrol-ngobrol. Tema kita adalah halal lifestyle inside outside. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau saya ngobrolin tentang halal atau misalnya kepikiran tentang halal lifestyle, yang kepikiran tentang apa duluan sih biasanya Mbak? Kalau ngomongin tentang halal biasanya apa? Makanan, apalagi? Minuman jelas, nggak makan, nggak minum seret ya. Makanan, minuman, terus apa lagi? Makeup, kosmetik, apalagi? Pasangan halal, maaf bukan di sini tempatnya, nanti ya di forum yang lain. Tapi itu penting juga sih ya. Oke, nah jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang halal lifestyle inside outside. Seperti yang sama-sama kita tahu nih ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian di sini bahwa kita tinggal di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kadang-kadang pernah nggak berpikir kalau misalnya khususnya yang tinggal di Jakarta nih ya, atau mungkin di kota-kota besar yang ada di Indonesia gitu. Pernah nggak berpikir kalau misalnya kita masuk ke sebuah tempat kayak restoran gitu ya. Oke, yang ada logo halalnya kita insya Allah aman. Tapi kalau misalnya kita mau pergi ke fancy restoran atau fine dining restoran. Malah kadang-kadang kita tuh nggak bisa terakomodasi kebutuhan halal foodnya. Bener nggak? Pengen loh nyobain restoran-restoran bintang 5 dan sebagainya, tapi legit halal certification-nya. Tapi ternyata sadly belum. Nah, tapi belum bukan berarti enggak bisa, karena insya Allah pemerintah juga akan menerapkan semuanya tersertifikasi halal, bukan hanya makanan, produk dan sebagainya, tapi juga sumbernya atau bahan-bahannya atau ingredients-nya. Jadi insya Allah itu doa kita bersama, supaya yang katanya Indonesia sebagai negara dengan populasi Islam terbesar, bukan hanya sekedar kalimat, tapi halal menjadi lifestyle. Tadi yang bilang makanan dan minuman, yes, itu udah wajib banget ya, udah gak bisa ditawar-tawar lagi, halalan thayyibah, halal dan juga baik tentunya. Tapi juga produk-produk yang kita pakai, kayak self care, personal care, kosmetik dan sebagainya. Dulu sebelum ada edukasi tentang lifestyle, mungkin kita terpapar dengan produk-produk kosmetik yang ternyata bahan-bahannya tidak halal. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya tahu dong ya, kalau kita tuh bergantung cuma sama Tuhan aja, sama Allah aja. Dan salah satu yang menjadi kekuatan kita sebagai umat Islam adalah doa. Syarat doa terkabulkan adalah kita mengkonsumsi yang halal-halal nih. Bayangin kalau misalnya kita pakai, kita makan, ada unsur-unsur non halalnya. Mungkin itu tadi yang ngomongin tentang jodoh halal kagak sampai-sampai, ya kan? Nah, kita bahas nih sekarang ya, halal lifestyle inside and out bersama dengan dua pasang. Mereka adalah juga sebagai halal lifestyle enthusiast, mereka juga sebagai yang pastinya mereka ini bisa dijadikan teladan untuk keluarga muda di Indonesia. Para istri-istri mereka juga luar biasa aktif, tapi tetap mengimplementasikan halal lifestyle dan juga pasangannya. Nanti kita akan sama-sama ngobrol. Langsung saja saya ajak untuk naik ke atas panggung. Please welcome yang pertama. Tepuk tangan yang kenceng ya. Ada Harvisa Novianti dan juga Ricky Harun. Silakan menempati tempat duduk sesuai dengan urutan fotonya. Assalamualaikum Fiza, Ricky. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan duduk, silakan duduk. Oke, berikutnya yang akan saya undang untuk naik ke atas panggung ada Dima Jani dan Guzelia Marisova.
have a seat. Selamat malam, assalamualaikum. Oke. Udah 4 orang sudah hadir di sini ya, sepasang-sepasang. Kalau keluarganya Ricky sama Fiza dengan keluarga besarnya udah hadir juga menjadi the biggest supporter. Ada Guzel dan juga Mas Dima di sini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah sehat semuanya dan excited pastinya ya kita ngobrol-ngobrol tentang halal lifestyle. Oh iya buat ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya yang hadir di sini. Jangan khawatir nanti bisa nanya sama mereka ya seputar halal lifestyle atau apapun juga bisa nanya sama mereka, nanti akan ada waktunya sendiri. Dan kita juga punya hadiah nih, persembahan dari Paragon. Ada produk-produk Paragon yang bisa dibawa pulang insya Allah. Oke langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol. Nah ini Ricky sama Fiza baru pulang, Ricky dong ya yang baru pulang dari Surabaya, Fiza juga. Nah ini menarik juga ada Mas Dima dan juga Guzel. Mereka berdua nih backgroundnya beda sekali, yang satu perbankan, yang satu office gitu ya. Fiza full time mami ya, Fiza ya. Dan Ricky banyak banget kegiatannya gitu ya. Nah ini aku menarik banget kalau ngobrol-ngobrol sama pasangan ini. Mungkin aku ke Mas Dima sama ke Guzel dulu gitu ya. Mungkin ada banyak yang belum tahu gitu ya. Mungkin udah sering lihat wajahnya Guzel di mana-mana atau Mas Dima ada di event-event gitu ya. Yang berhubungan dengan financial, perbankan dan sebagainya. Tapi gak banyak yang tahu kalau mereka ini adalah pasangan mixed culture. Jadi Mas Dima asli Indonesia. WNI ya, boleh dipakai mic-nya Mas Dima, boleh? Asli Indonesia. Asli Indonesia. Mau lihat KTP-nya? Enggak, aku percaya anaknya. Oke, dan Guzel adalah you still a French citizen. You are still a French citizen but live here in Indonesia for 5 years. In Jakarta. Mereka ini mix culture marriage gitu. Udah for how long? For 5 years? 5 years dan mereka hidup bahagia. Enggak, pertanyaannya bukan itu. Nah, berbicara tentang mungkin banyak di antara teman-teman atau ibu bapak sekalian, wah kalau standar halal di Indonesia kita udah familiar banget. Tapi standar halal di negara Eropa di mana halal atau muslim sebagai minoritas mungkin ada yang berbeda atau mungkin strugglingnya gimana. Nah aku pengen nanya dulu nih gitu ya sama Guzel dan juga Mas Dima. How do you guys implementing halal lifestyle in a daily basis since you guys are coming from multicultural family? Wanna take it? Oke. Let me start pakai bahasa Indonesia. Boleh, Ya. boleh. Nanti Guzel pakai bahasa Prancis ya. Oh, Repot ya terus. mungkin gitu. Udah bisa bahasa Indonesia. Kayak ngerti 80%. Ya jadi emang kaget banget sih beda culture ya. Kalau di sini kan kita di Indonesia banyak take it for granted biasanya. Kalau misalkan event nggak ada logo halal gitu kan, yang penting ya dulu ya nggak no pork, no lard, no alcohol gitu, kayak ya udah makan aja sikat gitu. Nah pas kita pertama kali Guzel pertama ke Indonesia, waktu itu kita alhamdulillah melakukan ta'aruf mancanegara gitu ya. Jadi kesini ketemu dengan keluarga dan teman-teman, kita makan di restoran di bilangan Senopati gitu. Tahu dong di Senopati cari yang ada sertifikat halalnya saya setengah mati gitu kan. Dan itu nggak kepikiran lagi itu, terus dinanya, ini dagingnya halal, coba lihat sertifikatnya gitu. Karena kalau misalnya di Perancis, kalau nggak ini halal makannya ikan aja atau bahkan vegan gitu. Jadi kebawa di Indonesia, terus pikir-pikir bener juga ya, kayak ini halal nggak ya, selama ini kita take it for granted. Jadi mulai mikir tuh gitu. Jadi ya udah dari situ mulai mikir, ya udah cari yang safe, yang ada sertifikat halalnya. Kalau misalkan memang harus makan di yang nggak ada sertifikasinya, mungkin makannya ikan. Kalau misalnya ada pork, mungkin makannya malah salad aja, vegetables aja. Itu salah satu dari akhirnya justru di saya seorang yang dari negara majority Muslim belajar sama Guzel yang dari minority, bahwa di situ struggle-nya lebih real dan akhirnya saya jadi belajar banyak sama dia. Dan mungkin satu lagi gitu, kayak sholat susah banget. Waktu itu kita di Prancis, sholatnya misalnya di park, di bench gitu kan, nyari musola setengah mati. Jadi pas sampai sini ada musola bagus di mall segala macam tuh, wah itu rezeki yang luar biasa banget gitu. Okay. Yes, Guzel. How about you? I mean, yes, Mas Dima mentioned that you live
in a minority country, and we heard lots of story about how struggling, as a Muslim lives in a minority. But when you came here in Indonesia, people know that this is the most Muslim populations in the world, but we also struggling with that. Yeah, how do you see it? Yeah, so my like hijrah journey, let's say, started when I first went to Malaysia, and that's where I was like impressed by, musallas at the malls and all the restaurants being halal. So I remember once I went to a Thai restaurant and I wanted to have like a vegan soup, like usually I do in the West. And I'm in the restaurant, and then the waiter is directly coming to me. It's like, you cannot enter this restaurant. And I'm like, oh, why? It's like, we're not halal. And I'm like, oh, it's okay, I'm gonna eat vegan soup. It's like, no, you cannot eat here. And then I'm like, Okay. wow, okay. So I was quite impressed by Malaysian way of doing things. So a lot of Muslims do prefer to go like halal certified places, but it's still like Indonesia. It means like not many places have pork and lard, so they feel comfortable to eat. But still, throughout my life in Malaysia, I kind of created new standard where I have to verify if the restaurant is halal certified. So the experience that when I first arrived and he brought me to this restaurant that was not halal certified, I was quite sad. And I was like, okay, so his halal lifestyle is not like my halal lifestyle, Oh, Yeah, ouch. it's like one strike of getting married. So I was like, oh my gosh. Iya, iya. Karena iya kan gitu, mungkin teman-teman di sini juga ngalamin gitu ya. Atau bepergian mungkin ke Malaysia, kita membandingkan dengan negara tetangga yang paling dekat gitu ya. Mereka sangat strict dengan halal standarnya mereka gitu, dan mereka sangat appreciate people yang memang datang dengan kayak simbol-simbol agama dan sebagainya. Mereka very strict and they really appreciate it, dan mereka akan kasih tahu. Sementara di sini we are kind of struggling, right? Kadang-kadang ya kayak Mas Dima tadi bilang, pergi ke daerah tertentu mau makan yang kayaknya aman nih, seafood gitu ya, kayaknya ikan dan semuanya, atau produk-produk laut yang harusnya halal gitu. Apalagi kita tinggal di Indonesia harusnya lebih santai nih gitu, karena udah terjamin harusnya. Tapi ternyata kita struggling. Tapi dengan adanya Guzal datang, standarnya jadi naik ya Mas ya. Standarnya jadi naik, dan itu it's a good thing. It's a good It's a thing, very yeah. positive things, dan akhirnya itu yang jadi bahan pembelajaran. Betul. Oke, nah ini menarik sama Fiza sama Ricky. Kalau kita nih kan orang Indonesia kayaknya emang alhamdulillah dengan perkembangan teknologi, informasi kita terbantu banget ya Bapak Ibu semuanya, apalagi dengan edukasi halal dan sebagainya. Nah kalau kalian berdua gimana nih menerapkan atau melihat konsep halal lifestyle diterapin sehari-hari di rumah? Kalau misalkan kita mungkin simpelnya sih dari makanan gitu ya. Kalau misalkan kayak mau misalkan pergi, kalau dulu mungkin masih yang kayaknya banyak yang pakai kerudung makan di sana gitu, berarti halal tuh. Kadang tuh standarnya tuh masih kayak gitu. Gitu aja. Iya kan, standarnya kayak kalau dulu masih kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah lebih ngelihat halalnya. Kalau udah dipajang di restoran tuh, kalau sekarang kalau kita ke mall tuh justru kayaknya restoran akan dengan sangat bangga menunjukkan mereka tuh halal gitu, dan itu justru malah bikin kita yakin mau makan di sana. Selain itu juga kalau di makanan juga sekarang kalau restorannya sudah halal, mereka juga akan menggembor-gemborkan, memberitahu bahwa sekarang kami sudah halal gitu. Itu kan yang bikin kita makin yakin dan gak ragu-ragu lagi untuk bisa makan di sana. Selain dari itu juga kalau misalkan bukan hanya dari makanan, kita juga pelan-pelan juga ke perbankannya, juga kita mulai belajar sedikit ke perbankannya, coba untuk perbankannya mulai yang halal juga. Nanti kita Masuk Mas ya, Mas bisa ngomong Dimas. sendiri Enak kan ya? ya? Coba ya. Masuk ya. Tek-tek gitu Saya ya. udah punya loh, saya ada nih di Ada aplikasinya ya. Iya, iya. Namanya apa sih? Namanya namanya hijrah apa ya kalau mulai dari makanan ke perbankan gitu, hal-hal kecil yang mungkin bisa kita tanamkan ke anak-anak juga gitu. Kalau misalkan makan sama anak-anak di luar juga kita ngasih tahu, jangan makan yang ini deh, ini belum ada halalnya nak, makan yang ini aja nih, udah ada logonya gede nih di depan halal, biar kita juga tenang makan. Mungkin hal-hal kecil kayak gitu sih yang kita mulai pelan-pelan terapkan di keluarga. Iya, paling kalau kita dulu patokannya Teko Wisnu sih. Aduh, ini bercandaan kita ya. Ini bercandaan kita ya. Ketika kita ada suatu tempat makan gitu ya, kita nggak tahu nih ada logonya apa enggak ya. Yang pertama kita tanyain, Teko Wisnu sama Shirin Sungkar pernah makan di sini enggak?
Kalau dia bilang pernah, kita masuk. Bahkan posisi mereka di atas MUI. Dulu bercandaan kita Ya kayak kan? gitu. Bercandaan kita Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Istilahnya karena rancu ya, maksudnya Benar. zaman dulu tuh kayak logo halalnya tuh nggak antara kelihatan dan tidak ada Iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Kita juga pernah sih masuk ke dalam restoran yang tidak ada logo halalnya. Tapi sama merekanya kita Iya dikasih tahu justru dikasih mereka. tahu mau makanan yang halal tuh yang ini gitu. Kalau yang ini jangan, yang ini jangan. Tapi kita belum sampai ke pemahaman itu tuh dimasaknya dengan satu tempat yang sama gitu. Iya. Kita kan nggak mungkin request, boleh nggak pancinya yang beda? Iya. Harus saya Sedetail bawa itu panci gitu. sendiri. Iya. Harusnya mereka mengerti ya ketika kita dari looksnya udah kelihatan lah Fiza berkerudung masuk ke dalam restoran yang tidak ada logo halalnya, harusnya mereka udah tahu ya. Itu juga sebenarnya bagusnya di Indonesia dikasih tahu, sorry di sini tidak halal. Iya, kadang kadang yang di depannya juga ngasih tahu kita sih, Mbak, maaf Mbak, tapi kita di sini belum halal. Iya. Sambil pelan-pelan gitu, mungkin Jadi- takut kedengeran ya. Gitu. Iya. Mbak, maaf Mbak, tapi kita di sini belum halal. Oh ya udah makasih Mbak gitu. Karena Tapi bukan baik sih. karena no pork, no lard, tapi kayak gara-gara di situ ada snack dan saus, jadi kepikiran dengan sausnya. Kadang Oke. kita masuk ke dalam restoran Jepang gitu kan, nasinya atau sausnya itu yang tidak halal gitu. Yep. Ikannya semuanya halal gitu. Yep, Ini yang betul, betul. itu justru nggak kelihatan, nggak nampak banget di kita gitu. Betul. Di situ. Oke. Yeah, I would like to add. So I had this experience when we went to Bali and one of this like a little fancy restaurants, and it's not halal certified, but it's like so much recommended that we wanted to go, and it was mostly seafood. And then I like contacted the management to ask, hey, like we want to have a special dinner with the family there. Can we go in? Do you guys serve halal food? And they're like, we do serve, but we also serve foie gras. Oh, oke. But it's halal. And then I'm like, you're right. So what do you mean? And then I started to think, wait a second, it's true. It's not only about being like having a halal food, it's also having tayyib food, which is Yeah. ethical, right? And then I realized, you know what, we actually, the next level for us as human beings and Muslims, Right. after we like managed our halal lifestyle, Yeah. go to the tayyib lifestyle, right? Right. So we're not only looking into the fact that it's halal certified or permissible, but also it's not harming an animal, True. it is sustainable, it Right. is not impacting negatively environment, right? So I guess this is something that actually pushed me. So leading a halal lifestyle, pushing me towards better. Iya, I agree. Iya sih. Iya benar, jadi mungkin ini juga jadi salah satu hal yang emang penting banget buat kita pahamin sama-sama gitu ya, bahwa standar halal lifestyle atau menerapkan prinsip-prinsip halal dalam kehidupan bukan hanya sebatas kalau makanan gitu ya, pokoknya nggak pakai babi, nggak pakai minyak babi dan turunannya, nggak pakai alkohol dan turunannya, that's it. Tapi ternyata enggak, ada lagi halal and thayyib, halal dan baik. Baik dalam artian semuanya, prosesnya end to end, dari hulu ke hilir. Makanya insya Allah, alhamdulillah sekali ada event ini gitu ya, yang sudah 10 tahun, 1 dekade gitu, terus-terusan secara continuity mengingatkan kembali kita orang Indonesia tinggal di negeri yang dimana ini adalah populasi muslim terbesar, harusnya kita bisa menjadi benchmark penerapan kualitas hidup atau penerapan hidup halal lifestyle. Karena dalam halal dan thayyib ada sustainability, keberlanjutan. Kita tidak menyakiti binatang, kita harus tahu impactnya untuk lingkungan seperti apa, prosesnya seperti apa, para pekerjanya. Bahkan hal-hal yang kayak tadi gitu, dalam makanan tuh elemennya bukan cuma si dagingnya aja, ada sausnya, ada minyaknya, ada bumbu-bumbunya, semuanya gitu. Jadi memang it's very tricky, tapi bukan hal yang sulit sebetulnya kalau semua orang mau bekerja sama, semua orang mau berani untuk menyatakan bahwa I only stand for halal lifestyle. Itu mungkin jadi komitmen kita bersama. Nah, yang menarik adalah pasti saya yakin sekali orang yang tadinya, mungkin ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak semuanya di sini percaya dan pernah ngalamin juga. Ketika kita berpindah dari sesuatu hal yang mungkin kita nggak nyaman, gelisah dan sebagainya, mulai dari makanan deh, yang tadinya mungkin kita agak cuek gitu ya dengan makanan halal dan atau enggak, makan aja gitu ya. Tapi setelah meninggalkan ada hal-hal yang kayaknya kok ada perbaikan, ngerasa gitu nggak?
Ngerasa gitu ya, ngerasa gitu kayak lebih tenang, masuk ke restoran ada cap MUI-nya bukan cap Teguh Wisnunya. Gitu, kayak alhamdulillahnya tuh beneran dari hati, bener gak? Bener ya? Bener gitu. Nah, so I would like to ask nih Mas Dima and Guzel. What is the impact after you elevate your halal standard? Not only halal, but the tayyib as well. I mean, after you are elevating the standard, is there any impact that you can share with us? I'll go. Ya, so pakai bahasa Indonesia. Boleh, Pak. Ya, jadi emang kan istilahnya di atas langit ada langit ya. Jadi waktu udah mencoba menerapkan standar halal, ketemu Guzel, naik lagi gitu kan. Sampai waktu itu perjalanan hijrah pekerjaan dari perbankan konvensional ke perbankan syariah juga suatu perjalanan yang naikin. Jadi lebih ke kita hari-hari itu kan kebanyakan kalau nggak di rumah di kantor ya kan. Jadi ya di kantornya itu harus bisa membawa keberkahan gitu. Jadi karena saya bidangnya di finansial perbankan, jadi ya udah ngelakuin perbankan syariah kayak gitu. Jadi itu lama-lama raising the bar terus tuh. Jadi yang tadinya lingkungannya mungkin kurang positif karena kita ganti pekerjaan dan lingkungan jadi lingkungannya yang lebih positif dan lain sebagainya. Jadi kayaknya untuk kita strive ke level-level berikutnya, elemen-elemen kehidupan, mau itu pekerjaan, pertemanan, keluarga, jodoh, ya kan, dan lain sebagainya, itu pelan-pelan emang harus dinaikkan semua gitu. Jadi standarnya ntar ditembus lagi, what's next gitu. Karena kan nggak pernah berhenti belajar dan menaikkan standar, apalagi tahun 2045 Indonesia insya Allah menjadi salah satu negara terbesar di dunia secara ekonomi. Ya kita umat muslim paling besar, harusnya di tahun 2045 itu kiblat Islam di dunia ya Indonesia. Betul. Nah pertanyaannya kalau kita nggak naikin standar dari sekarang, Islam kayak apa yang mau kita portray tahun 2045 kepada dunia gitu. Jadi umat Nabi Muhammad ya kita nanti insya Allah. Okay, inshallah. I want to add something, Guzel. Especially, you are the initiating the. You're not initiating, but you are experienced. You have experience that probably can, impact it to your Mas Dima and the family as well. My personal experience? Yeah, like the impact after you are raising the bar of halal lifestyle. Well, I keep on improving myself as well, right? And subhanallah, I guess one of those hidden things that we never pay attention to is financials. And I'm not Indonesian, so there are some of the services I cannot use, unfortunately, that are totally Islamic at that time, obviously. And then I was trying to find an alternative. So one of the things I did to be a better Muslim is to close down my credit card. Okay. And I tried not to have basically expenses with any type of transactions apart from a debit card. Oh, okay, yeah. And this is actually makes me more conscious. And same goes with the food and the consumerist lifestyle, even if it comes, when I went first to like Southeast Asia, like Malaysia, Indonesia, I saw the modest fashion, and I for the first time have choices for the scarves. Right. Before I would go to like H&M or Zara and try to find something that I could put on my head. Yeah. But here I have like special brands that create hijabs for my head, So I was quite impressed by this, and I started buy a lot. I think for the first year I had 60 hijabs. That was crazy. And then I realized, wow, subhanAllah, this is not very Islamic actually, I'm trying to improve, but that's not the way to improve. And having a conscious financials helped me to control my consumerist behavior. Okay. And obviously it means no mubazir, and being more mindful, being more thankful for the small things that I have, alhamdulillah. Oke. Nah, ini juga jadi penting banget ya gitu ya. Ketika kita menerapkan halal lifestyle, kita semuanya jadi serba semuanya kayak nyala, semuanya on gitu, harus aware. Kita conscious ketika kita memutuskan sesuatu, bukan hanya tentang makanan, bahkan kebiasaan kita sehari-hari jadi terjaga insya Allah. Kayak kayak Guzel tadi cerita, tadinya mungkin pertama kali datang ke sini namanya euforia ya kan, baru datang ke Indonesia, wow tadinya dia kesulitan nyari produk-produk yang bisa disesuaikan dengan hijab dan sebagainya, tapi di sini bertebaran di mana-mana gitu. Di awal oke lah, euforia kita masih bisa terima gitu ya, tapi lama
lama-lama ternyata setelah menerapkan dari makanan, financial juga akhirnya kita bisa ngerem. Modesty is not about wardrobe, tapi tentang kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi kayak belanjanya jadi lebih direm, kalau nggak perlu berarti nggak usah dibeli, nggak usah numpukin. Belajar dari yang pastinya satu-satunya jadi contoh kita umat Islam yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. If I may add as Yeah. well, so just like to show you what's happening nowadays with Palestine, right? For Right. instance, so this is where my tayyibness wakes up again. And I start to question myself. I see like, these companies announcing I'm pro-Israel, for instance. Okay, let's not talk about politics, but let's talk about what the company does. Let's say McDonald's is producing unhealthy food. Right. It is not tayyib. Yeah. Even it might be halal certified in our country, but it's not good for our health. It's not good for environment. And the money that they have, they're giving to kill Palestinian kids. So that's where I'm like, okay, I will clearly not support, and I will not anyone in my family to support this company. Right. Meaning I'm boycotting it. So this is, I think, another level of you living a halal lifestyle, where you're actually thinking of where the profit of those companies goes to later on. So you'd rather like support Muslim-owned companies Yeah. or companies that are ethical. So meaning they're helping instead of helping to destroy, right? Right. Jadi ya. Yeah, we also just canceled Disney subscription. Bener, itu penting. Bener, jadi akhirnya kita lebih mindful gitu ya dengan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita beli dan sebagainya. Tapi ya balik lagi gitu ya, yang sudah mengajarkan kita sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang lain gitu. Memberi dampak yang baik untuk orang lain. Jadi bukan cuma ke diri sendiri aja baik, tapi juga untuk lingkungan, untuk orang lain yang pastinya sesama umat muslim pastinya insya Allah. Nah ini balik lagi tadi Mas Dima menarik ya, nyebutin tentang lingkungan juga akhirnya jadi berubah dan sebagainya untuk dalam impactnya. Balik ke Fiza sama Ricky. Ini lingkungan tuh kadang-kadang emang tricky banget ya gitu ya. Apalagi Fiza sama Ricky dekat sama dunia hiburan yang memang nggak semuanya negatif gitu ya. Nggak semuanya negatif, banyak positifnya insya Allah. Tapi tricky. Nah gimana tuh teman-teman kalian berdua gitu ya tetap eksis di dunia hiburan, tapi juga tetap ada di jalur yang benar sesuai dengan syariat. Jalur yang benar. Iya kan? Gimana caranya? Itu menurutku perjuangan juga kan gitu. Apalagi halal lifestyle. Ya, sampai sekarang kita masih berjuang. Iya. Karena kita startnya dari situ ya. Meninggalkan juga agak susah gitu. Karena banyak potensi-potensi dari situ yang bisa kita jalankan, tapi kita rubah ke arahnya yang lebih baik. Gitu. Iya, iya. Nah sampai sekarang sebenarnya sih masih berjuang dan belajar ya. Jadi kita sama-sama ada yang kita kurang-kurangi, Oke. ada yang tetap kita jalani, yang memang itu yang memang baik dan ya istilahnya halal ya gitu ya. Sebenarnya sih kalau dari simpelnya dimulai dari makanan dulu ya. Kita asupan makanan yang halal gitu kan. Udah pasti tahu baiklah buat diri kita gitu. Nah dari situ kita belajar pasti untuk yang lain-lainnya pasti kita juga menggunakannya yang baik gitu agar masuk ke diri kitanya juga baik. Tadi kan dia bilang ya outside inside gitu kan. Dari outside masuk ke dalam, inside-nya harus baik juga gitu. Nah ya tadi masih belajar lah. Kita masih belajar untuk apa ya. Banyak bertanya sebelum kita melakukan sebuah ngambil keputusan. Kayak misalkan talk show seperti ini. Nah Fiza tuh orangnya bertanya dulu sama istilahnya sama yang mengerti, sama yang ini baik apa enggak apa segala macam. Terus juga kayak pertanyaannya apa itu kita minta dulu di awal gitu. Jadi kita tahu pertanyaan ini nanti jawabnya akan seperti apa, pertanyaan ini akan seperti apa. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak kita lakukan tapi kita memberikan solusi itu kepada, bukan solusi ya, maksudnya kita kayak nyuruh orang untuk melakukan itu tapi kita tidak melakukannya. Benar. Karena emang semuanya bakalan dipertanggungjawabkan itu ya, itu yang berat sebenarnya. Nah ini aku nyambung dari jawabannya Ricky nih tadi, berarti Fiza nih paying attention banget to all details, semuanya. Iya sih, kita kan belajar ya semakin hari semakin belajar terus. Jadi justru tuh kalau semakin belajar awal-awal tuh aku justru semakin takut. Iya. Kayak
karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apalagi kita public figure itu akan dicontoh banyak orang. Itu bikin aku takut awalnya. Tapi aku tanya ke seorang guru ya, aku tanya, aku kayaknya mundur aja deh dari dunia entertainment gitu. Karena kayaknya it's not good for me gitu. Terus tapi beliau tuh bilang, kalau orang-orang baik, orang-orang yang mengerti agama, orang-orang muslim itu mundur, tidak mau berbicara, merasa ketakutan, takut akan dihisab, nanti yang keluar, yang bicara di depan, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti agama. Dan itu dampaknya akan lebih buruk kepada orang-orang banyak gitu. Jadi solusinya kamu bukan mundur, tapi kamu harus belajar apa yang baik untuk disampaikan ke banyak orang. Dan mulai sekarang kamu harus pilih-pilih apa yang harus kamu sampaikan, acara apa yang akan kamu jalankan, terus karena public figure apa yang kamu kenakan, bagaimana Kita bersikap dan semuanya itu akan dilihat orang gitu. Bukan hal bagus untuk mundur, tapi justru maju, tapi dengan terus belajar, dengan ya berusaha apa yang kita bisa aja gitu sih. Untuk lingkungan pun seperti itu sih, kayak untuk anak-anak kita berusaha untuk memasukkan mereka ke sekolah muslim gitu. Agar mereka punya lingkungan yang baik. Mungkin kitanya di rumah hanya bisa mengajarkan sedikit, semoga di sekolah guru-gurunya bisa mengajarkan apa yang tidak aku bisa gitu. Itu sih dari lingkungan dan lain-lainnya dari kita. Berarti kayak termasuk anak-anak juga nih ya dilibatkan gitu ya. Kayak misalnya pemilihan tadi makanan udah. Tadi juga sempat nanya ya gitu. Jadi ternyata bukan makanan aja, dari cara kita mengatur keuangan juga dipikirin gitu ya. Produk-produk perawatan juga, kosmetik juga tadi ada yang jawab. Hal-hal detail juga diperhatikan tuh Fiza sama Ricky di rumah. Iya, kayak misalnya skincare dan sebagainya itu juga. Iya, kalau misalkan itu anak-anak sekolah, terus kalau misalkan kita ya skincare ya. Karena itu kan istilahnya gini, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau kita masukin yang jelek akan rusak tubuh kita gitu. Iya. Harusnya kita masukin yang baik gitu. Ya tadi contoh kecil yang aku bilang, makanan lah gitu. Kita pasti cari yang halal dan thayyiban gitu kan. Ketika masuk tidak merusak organ-organ tubuh kita gitu. Jadi baik untuk kita juga. Nah itu kita terapkan ke anak-anak dan semua yang kita lakukan mungkin kita semua juga udah tahu ya. Maksudnya yang baik yang mana. Dari makanan, mau itu barang atau mau itu ya skincare atau apapun ya kita pengennya tuh yang baik, yang pasti yang halal itu udah paling standarnya lah gitu. Dari halal itu baru kita turunin lagi gitu, ada misalkan skincare, ada ingredients yang nggak cocok dengan kulit kita apa segala macam, kan ada halal yang baik, ada halal yang istilahnya tidak cocok ya, bukan halal tidak baik tapi tidak cocok untuk tubuh kita. Nah itu juga kita harus pilah-pilah juga. Udah gitu sekarang kan juga banyak banget ya, kayak udah skincare apa segala udah nggak susah nyari lagi gitu. Kalau sekarang udah kayaknya semua skincare di Indonesia udah ada logo halalnya gitu, dan skincare perawatan tubuh mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kayaknya sekarang semua udah mudah didapatkan ya. Jadi kenapa harus nyari yang gak halal, toh yang halal juga banyak. Benar. Karena Karena lebih tenang juga makanya. Iya benar, apalagi kan sekarang zamannya media sosial, followers tuh ngikutin banget. Apa yang idolanya dipakai juga. Balik lagi kalau misalnya sebagai seorang muslimah, tadi Fiza bagus banget ngejelasin bahwa bukannya kita takut malah mundur gitu ya, tapi justru kita harus lebih berani lagi untuk menyuarakan sesuatu hal yang benar gitu kan. Kita harus stand on the right side supaya followers gitu ya, mungkin di sini adalah penggemar, followers di media sosial, mereka-mereka yang mengikuti, mereka juga bisa mengikuti path yang benar gitu ya. Sehingganya yang dicontohin sama public figure-nya, di sini ada Fiza sama Ricky juga. And also Guzelia, you are very famous now. At least your face are everywhere, at least. How do you see we wonder, or we would like to know about the definition. What do you think about the definition of halal skincare, body care, and personal care product? So going back to the fact that I'm famous, I'm not, but my company is. Do they have like halal products in France?
Yeah, so being in France, you know, we have very good quality of beauty, right? In general, as like makeup and skincare and especially perfume. So it's kind of considered the country where everything Right. was born. And I used to work with one of those big companies back in the country, and especially during my student time. So I was also trained in the HQ, so I kind of know. But we never really questioned about the how ethical they are. Obviously, a lot of vegan people I noticed in the West stopped using like luxury brands like Chanel and others. Yeah. And then I would be like, oh, like why? Because they obviously animal cruel. Oke, ya. You know, so this was one of the things I started to question. But apart from that, whether it's halal, I never thought it could be not. Yeah. So when I arrived to Indonesia, that was the first time I ever discovered halal cosmetics. Right. And I like, you know, I asked the people who work there, like, why would I buy your cosmetics if there's like so many others international renowned brands? And they're like, well, think of it, like you put the lipstick on. Do you know that it has lard in it? Right. And I was like, wait a minute, seriously? Yeah. Yeah, so majority of the lipstick that are coming from international brands, they usually have animal fat. Oh my god. And some of us still have it, yeah, I know. Yeah. And just recently, because I came back to Indonesia and I learned more about the halal, and also I joined Wardah, I actually throw so many makeups that I had, you know, especially the ones that are related to like lips or like eyes and stuff, because they are touching the like liquidish areas, and it penetrates directly your body and blood, right? Right. And so I'm like so happy that you guys sometimes take for granted being in Indonesia and having access to so many great products of international standard, like products of Wardah. I had a privilege to meet the scientists behind it in one of the events recently, and I believe Shafira, you were also there, right? Yeah. A Beauty Science Fest, and the way they develop it, it's like amazing. So on the science level, it's international standard. On the product level, as well, you know. So and plus I know that it's a Muslim company, Right. and it gives back to Indonesian community where they're actually producing, they're giving back to their employees. So why would I buy something else, you know, as especially a Muslim? So this is where for me, I guess like having this kind of brands that are also in Indonesia is like halal heaven basically, you know. So you guys really need to also try out if you haven't tried, just like me before. Like it's been 5 years I'm here, but it's been only a year I exclusively use products from actually Paragon Group. Right. Yeah, and I love it. Oke, jadi sebenarnya menggunakan, jadi gini ya, kalau aku ngelihatnya apa yang disampaikan Fiza sama Guzel juga gitu, bahwa ketika kita menerapkan halal lifestyle gitu, emang kita nggak bisa setengah-setengah ya gitu, apalagi hal-hal yang tadi kita pikir standarnya adalah, oh cuma makanan doang, oh cuma nggak kepengen ribanya aja nih gitu dari bunga bank, tapi ternyata setelah kita naikin standar yang tadi disebutin sama Mas Dima gitu ya, sama Ricky juga, kita berproses gitu ya, mulai dari akhirnya kepikiran, oh iya ya kosmetik saya yang kita pakai atau produk-produk perawatan itu kan yang kita aplikasikan menyerap ke dalam, iya kan, nyampur lah tuh ya sama semuanya aliran-aliran darah, kan akhirnya kita dapetin impactnya, oh kulit lebih glowing gitu dan sebagainya. Terutama lipstick mungkin perempuan nih ya gitu. Ternyata banyak loh yang dulu sebelum ada teknologi, informasi masih terbatas banget dan mungkin kita juga kemampuan literasinya masih sangat amat terbatas alias males nanya dan males research, ngaku ya kan? Bener dong, ternyata produk-produk yang kita pakai atau mungkin saat ini masih ada yang kita punya di rumah, banyak loh produk-produknya ternyata masih satu animal cruelty. Masih menggunakan tes pada binatang. Kedua, ternyata mengandung lard atau minyak babi gitu ya, istilahnya apa. Karena kalau misalnya mungkin teman-teman di sini di media sosial ngikutin betapa babi itu Masya Allah manfaatnya banyak banget. Ya emang Tuhan tuh nyiptain sesuatu, nggak mungkin nggak pakai alasan gitu ya. Nggak mungkin Tuhan nyiptain babi iseng, ya kan. Ada tuh manfaatnya gitu. Ternyata ada loh gitu yang kita pakai, kita masuk ke dalam diri kita, bercampur sama diri kita dan ya mohon maaf nih sebagian manusia kan sifatnya agak kebinatang-binatangan dikit ya gitu, apalagi for the past 3 weeks we know dan we saw gitu ya. Mungkin karena apa yang kita pakai kali ya, apa yang kita konsumsi kali ya, secara baik kita sadari atau tidak. Alhamdulillah event ini ada teman-teman di sini yang menjelaskan kembali sama kita untuk lebih aware. Mungkin setelah ini bisa dicek kosmetiknya di rumah, produk-produk perawatannya di rumah, apakah sudah
tersertifikasi halal atau belum. Karena sebegitu pentingnya apapun yang kita pakai gitu ya secara langsung ataupun tidak. Nah kalau ngomongin tentang produk-produk gitu ya, skincare, body care, self care dan semuanya identiknya sama perempuan doang. Yang laki-laki pakai produk perawatan di sini? Ada nggak yang pakai produk perawatan? Sunscreen. Parfum, bapak, parfum, nggak ada yang pakai parfum oh bapak ada satu, alhamdulillah. Ada lagi, ada ya, cuma satu. Terpaksa karena nggak ada lagi yang Aduh, cuci tangan. gitu ya. Sunscreen ada nggak? Laki-laki pakai juga, atau toner, laki-laki ada yang pakai toner nggak? Jaga kulit itu bukan cuma tugas perempuan doang. Laki-laki itu juga penting karena kulit itu tuh organ terbesar yang kita punya loh. Tadi Guzel sempat nyebutin kadang-kadang tuh kita take it for granted tinggal di Indonesia. Jangankan take it for granted tinggal di Indonesia, kita tuh take it for granted for ourselves. Kadang-kadang tuh kita suka nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Organ terbesar yang dipunyai sama manusia itu adalah kulit. Penting banget untuk dijaga bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak. Iya kan? Jadi- Nah, iya kan? Ini gimana Ki? Gitu, Mas Dima gimana? Produk perawatan nih perempuan doang atau sebenarnya laki-laki juga pakai? Perlu juga, apalagi yang standar halal. Mas Dima deh, coba. Ya, Di bank perlu dong Mas. Jadi, Gitu. karena panas, ya. Otaknya panas ngebut. Jadi ini juga salah satu untuk naikin standar ya. Mungkin dengan akhirnya menikah sama Guzel, punya istri, baru bisa dibilangin, kamu tuh kalau nggak jaga kulit, ntar umur berapa 50 tuh udah kayak si A atau si B Iya. gitu kan. Wah itu berarti terlambat gitu menyadarinya. Terus jujur emang hampir nggak pernah dan jarang pakai produk sebelumnya. Oke. Terus tiba-tiba di meja ada banyak produk Kaf nih gitu Nah. kan. Coba deh pakai, ketagihan deh pakai sampai sekarang gitu. Jadi karena mungkin kalau misalnya aktivitas outdoor sesekali, tapi kebanyakan mungkin sebagai entrepreneur, startup founder itu kan banyak sleepless night, kerja di kantor sampai malam, sampai pagi segala macam. Jadi produknya yang serum itu tuh kayak helpful banget untuk kulitnya. Sama biasanya kalau misalnya kita tuh kantornya di depan RSPI di Ruko gitu, biasanya suka ngopi itu di Plaza Pondok Indah 2 gitu, kantor Plaza Pondok Indah 1. Jadi suka jalan dan lagi panas banget kan Jakarta Iya. beberapa Bulan minggu terakhir. Iya, bulan terakhir ini. Jadi ya pakai si sunscreennya itu very helpful kayak deodoran gitu lah gitu. Jadi very helpful jadi akhirnya pakai sekarang. Easy to apply. Deodoran baru meaningnya. sekali ya, laki-laki deodoran pakai dibuka. Ya, aneh sih. Jadi Tapi kayak legit ya, itu legit bahwa memang banyak banget laki-laki tuh nggak tahu. Bapak nanti abis ini kita ikutan seminar ya, Pak, penggunaan produk-produk perawatan untuk laki-laki supaya nggak salah. dan gak lengket gitu enak juga sih. Modelannya stick gitu ya, roll on soalnya ya, jadi gitu. Oke. Ini satu contoh, mungkin Mas Dima bisa ke sebelah sana? Enggak ya, yang nggak pakai produk perawatan, nggak No, bercanda. I would just like to add about the product side of things. So apart from this, that we mentioned, like halal ingredients and all, one of the moments when I realized how halal is important is when I did Umrah. Ya. And then I made a few mistakes. So I thought the hand sanitizer that I had was without fragrance. Oh, I yes. thought, Yeah. because I never felt it as much, because it's a hand sanitizer, right? So I applied it and, okay, alcohol, they say it's fine to sanitize your hands, but they will smell. And then I look behind, it says fragrance aloe vera. Yeah. And then I'm like, oh no, you know? Iya Terus lagi. kita langsung panik telepon Ustadz. Yeah. Ustadz ini ada baunya Bayar dikit dam harus dong. bayar dam nggak? Ya bayar gitu ya. And then subhanallah, after this umrah, I'm coming, and then same goes to sunscreen. And I want to apply sunscreen and I feel the smell. I'm like, oh no, okay, I'm not applying it. So this umrah was like a bit stressful because I was not prepared apparently, like my skincare wise. And then when I'm coming back to Indonesia, Wardah is launching Umrah package. Oh, no wow. fragrance, no alcohol, halal and wudu friendly. I'm like, so it's a really problem solver, right? Because if we Yeah. want to keep up with our like health, meaning Yeah. our skin, you know, and there is a solution for that. I mean, where else we can find it? Betul. Iya juga ya, hand sanitizer tuh kadang-kadang kita suka miss tuh ya. Itu. Apalagi 3 tahun terakhir, bener ya? Sama tisu Pas lagi basah. tisu basah. Tisu basah Wet tuh tissue train tuh ada agak fragrance-nya, bener rancu juga.
Oh iya, oke bener. Nah oke kita lanjut lagi nih Ki, ngomongin tentang seberapa penting sih produk perawatan untuk laki-laki menurut Ricky? Kalau coba. Ini sini kira-kira ibu-ibu bisa nebak Kak, Ricky umurnya berapa nih? Yang benar dapat apa? Yang benar dapat apa? Yang benar dapat doa. Berapa? 42. 40. Berapa? Kasian. Kasihan. 36. 36 benar. Berapa? 36 benar, 36 benar. 36. Berarti sesuai Ki. Sesuai. Mau ganti produk nggak? Ah? Jangan dong. Enggak. Karena kalau ganti produk itu butuh sebenarnya kan kalau skincare ada cocok nggak cocok ya itu udah umum lah gitu kan. Ganti pun nggak apa-apa sebenarnya, tapi Ya. kita harus ulang dari awal lagi. Iya gitu. benar. Dia akan cocok dengan produk itu kalau kita sudah pakai berulang-ulang kali gitu. Benar. Mungkin kalau awal baru sekali pakai kan nggak berasa ya. Iya. Dia dipakai berulang kali baru terkena impactnya gitu. Nah sebenarnya kalau yang sudah menikah merawat kulit tuh penting banget gitu. Karena kita akan selamanya sama dia gitu kan. Gak mungkin kita ngelihat dari dia muda, lama-lama tua, keriput apa segala macam makin gak enak lihatnya kan. Itu harus dijaga supaya makin romantis lah gitu. Ngelihat pasangan tuh enak gitu. Apalagi kalau cewek kan perawatan ya. Kita ngelihatnya cewek-cewek ini pada halus mukanya apa segala macam. Nah kitanya juga lah seenggaknya kita pulang tuh nggak dekil gitu loh. Jadi istri pun lihatnya enak gitu kan. Nah itu juga itu satu ya kalau untuk buat berumah tangga. Nah tapi kalau untuk kehidupan lifestyle seorang laki-laki itu apalagi dia yang olahragawan apa segala macam. Saya sendiri mulai pakai itu karena satu emang disuruh gitu. Ayo coba Awalnya. rawat gitu. Rawatnya ya simpel aja lah, cuci muka, nggak sampai toner, serum segala macem, males kan. Krim pagi, siang, malam, sore, subuh, tujuh layer. duha, ada sampai duha ada krimnya gitu kan. Nggak ya mulai dari cuci muka aja gitu. Tapi ketika kita udah mulai olahraga, kena sunburn apa segala macam, itu semakin oh iya ternyata harus ada perlindungan ekstra dulu sebelum dan sesudah. Bukan karena kita mau cantik-cantikan gitu jadi cowok ya. Keren-kerenan gitu ya. Buat keren-kerenan enggak, tapi untuk melindungi kulit kita gitu. Emang kulit kita tuh butuh, nggak selamanya kulit kita tuh kayak akan terus seperti itu. Kayak saya nih, dulu saya nggak punya namanya putih-putih di sini. Lama-lama dia muncul, itu kan Oke. pigmen, berarti Betul. pigmen. Nah gimana caranya supaya dia hanya muncul saja tapi tidak merusak. Nah ini pakai moisturizernya Kaf yang yang sunscreennya itu yang SPF-nya 30 yang krim. Dia kan selain bisa dipakai buat sunscreen tapi moisturizer juga gitu. Oke. Jadi dia akan ada melembutkannya juga gitu. Oke. Jadi yang kering-kering tadi saya tuh busikan. Oh. Bisa tulis contekan di sini kalau masih SMA gitu kan. Tapi lama-lama dengan rutin hilang. Oke. Dan ini oke. tadi merah-merah apa segala macam sekarang nggak ada. Oke. Terus agak kayak ada polisi tidurnya gitu kan. Yes. Ini lurus aja gitu. Tapi kalau udah cocok satu mendingan jangan diganti lah. Oke, jadi Tapi memang udah ada penting. Tapi, Penting. maksudnya udah ada contohnya ya. Maksudnya saya pakai dan oke gitu ya. Oke. Monggo Bisa dicoba Bisa gitu dicoba ya. juga Oke, berarti sama nih ya. Tadi Mas Dimas sama Ricky bilang bahwa sebenarnya produk perawatan atau body care gitu ya atau skincare produk untuk laki-laki itu penting banget. Dan lebih pentingnya lagi, kita lebih tahu kondisi situasi karena memang setiap orang tipenya beda-beda gitu ya. Iya. Makanya kalau tadi Ricky mention sebenarnya ganti produk nggak apa-apa, tapi kan harus mulai lagi dari awal. Cocok atau enggaknya nanti dites lagi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya emang udah satu cocok, diterusin aja karena memang hasilnya nggak instan. Namanya juga perawatan, Iya, bukan pengobatan gitu ya. Iya, betul. Makanya itu pentingnya untuk laki-laki di sini. Gimana yang laki-laki berubah pikiran? Tapi satu lagi sih. Heeh, Kalau bisa heeh. satu merek. Satu merek, satu merek. rangkaian gitu ya. Satu rangkaian Oh. dari awal sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kalau bisa satu merek. Oke. Jangan beda-beda karena biasanya sebuah brand itu
menggunakan formula atau ingredients atau apapun yang ada di dalam produknya gitu, itu pasti ada yang diulang-ulang lagi gitu. Oke. Ada yang dipakai dari produk sebelumnya terus ditambahin supaya lebih bagus. Oke. Rata-rata seperti itu gitu. Iya. Ketika kita ganti ke produk yang lain, dia menggunakan formula yang beda gitu. Oke. Tabrakan dia. Nanti takutnya malah merusak kulit. Ini kayak dokter kulit gue ya. Tapi iya benar jadi edukasi, benar jadi mungkin edukasi seperti ya. itu, iya. Benar. Nah itu tadi dari Ricky sama Mas Dima dari laki-laki. Ternyata mereka juga menggunakan produk perawatan kulit gitu ya. Dan ternyata hasilnya kalau Ricky tadi cerita ada manfaatnya. Buat yang mungkin cuma berpindah blok atau gedung aja kayak Mas Dima itu penting pakai sunscreen karena benar gitu laki-laki itu juga pasti akan mengalami aging. Jadi yang aging bukan perempuan doang, mohon maaf, laki-laki juga gitu kan. Jadi karena kita sama-sama punya kulit gitu, kulit juga ada prosesnya. Jadi betapa pentingnya memilih produk perawatan yang tepat untuk laki-laki karena memang jenis kulitnya berbeda. Nah, what about the ladies here? Gitu, gimana kalian menentukan produk perawatan yang tepat sesuai dengan standar halal lifestyle? Maybe Fiza dulu deh, silakan. Yang pasti sih nyari yang halal itu udah pasti. Ketika kita mau lihat produk itu lihat yang halal. Kalau udah halal itu pasti lebih tenang pakainya. Dan sekarang alhamdulillah udah banyak pakai di mana-mana. Jadi dulu itu sempet pakai yang Crystal Secret itu kayak awal mereka keluar tuh ya Wardah keluar yang Crystal Secret tuh aku pakai gitu karena terus begitu pakai bagus banget, cocok. Seiring berjalannya waktu terus-terusan pakai. Terus umur juga bertambah gitu. Kayaknya kok ini udah nggak terlalu ngefek ya, karena mungkin udah lama sekali pakai. Akhirnya sekarang pakailah yang Renew You, yang ungu gitu. Begitu pakai yang Renew You itu kayak ada peningkatan lagi gitu, karena tadi ngobrol sama orang Wardah, iya Mbak kalau misalkan Renew You itu jadi kayak misalkan maaf nih ya Mbak kalau Mbak umurnya udah 30 sekian gitu kayaknya udah jangan pakai yang Crystal Secret nih Mbak pakainya yang ini gitu. Oh iya gitu. Mungkin mau ngomong Mbak udah tua juga nggak enak kali ya gitu. Jadi Mbak kalau umurnya udah sekian gitu kayaknya benernya pakai bilang iya emang aku pakai Renew You dan ternyata itu memang ngefek sekali ke aku. Jadi buat aku ya memang selain halal juga itu yang paling penting ternyata pilihan produk kan brand juga ada produk macam-macam ya itu ternyata juga harus disesuaikan dengan kulit kita, dengan usia kita juga nggak bisa pakai produk yang buat remaja atau asal-asalan jadi kita juga harus tahu ternyata seiring bertambahnya usia apa yang kita perlukan ingredientsnya juga kita ternyata perlu tahu gitu. Oke. What about you Guzalia? How do you choose your skincare product, self-care product regarding to the halal lifestyle? So nowadays when I have higher standards, of course I look at the halal. And I actually like when it's also mentioned that it's cruelty-free, you know, and maybe there's some organic ingredients that are inside, you know, that's something I pay attention to. But so far in terms of halal makeup and skincare that I have is mostly Wardah, Wardah products. And like just like yourself, I use Crystal Secret. And you know, like whenever we try new products, we're also afraid, like, is it gonna suit our skin, right? Or sometimes we have breakouts if we have sensitive skins. I have sensitive skin, but alhamdulillah, so far, like Crystal Secret, this is the first skincare I tried, and I didn't have any. And I was afraid to try sunscreen, so I was only trying the stick one by Wardah as well, because for me sunscreen is super important. Right. I do a lot of outdoor activities. Not because I want to be white, just you know to clarify. And then also like really good. But then recently there was a new launch of this sunscreen that protects at the DNA level. And you know with the pollution, the effect of the sun is way more stronger than you know just a normal sun, right? Like if we are in France and we're going to like a sunny area, it's still safe actually. But if we're in Indonesia, in Jakarta, it's really dangerous because the pollution actually like toxic and it affects your DNA level. So it kind of opens up your skin in such a level that it makes it so fragile, and like sun directly targets and modifies your skin. So that's where when I saw that this technology like DNA boost and all was coming out, I'm like, that's quite interesting. Okay, let me
tested, because I need to see something innovative to try a new product. And I don't like liquid sunscreens, just like I told you. So I tried it and amazing. Like I was so happy. So that's once again, very important to see that the brands that you're buying from are continuously improving. Whether they're halal or not, in general, Yes. you need to see some progress that companies actually putting effort in something that they're claiming they're good at, right? True, I agree. Oh yes, jadi benar banget ya gitu. Kalau berarti tadi Fiza pakai yang Renew You, kalau Guzel pakai yang Crystal Clear. Nah, selain itu juga Crystal Secret. Crystal Secret. Jadi ternyata benar gitu, improvement kita pun gitu ya, kita harus tahu juga di mana kita tinggal, kondisinya kayak gimana. Mungkin Jakarta 5 tahun yang lalu nggak kayak sekarang gitu ya, atau sebelum pandemi nggak seperti post pandemi gitu ya, yang dulunya mungkin kondisi kulit atau mungkin teman-teman ada yang ngerasa, khususnya para perempuan gitu ya, laki-laki juga, ngerasa kok kulit saya dulu lebih santai, sekarang lebih sensitif karena memang ada perubahan, karena polusi yang terjadi, paparan sinar matahari yang mungkin lebih dahsyat lagi dari beberapa tahun yang lalu, yang akhirnya membuat memang kayak our DNA is changing, our skin condition is changing as well, kebutuhannya juga berubah. Jadi kalau misalnya belum pakai skincare atau produk-produk perawatan khususnya wajah dan juga kulit, pastikan ibu bapak semuanya di sini tahu kondisi kulitnya seperti apa, supaya dapat hasil yang paripurna. Oke, nah ini kan untuk pasangan ini gitu ya, laki-laki dan perempuan in general. What about the kids? Since you guys are having a kids, terlihat di sini anaknya Ricky dan Fiza dibawa juga ya, Guzelia dengan Mas Dima juga ada anaknya juga. Menerapkan standar halal di rumah kepada orang dewasa mungkin oke, kita udah dengar dari zaman sekolah. Tapi what about kids? How you guys are implementing halal lifestyle at home, especially to teach your children about halal lifestyle? Mas Dima, kepala rumah tangga. Gimana? Atau Guzel? I think we know who's the kepala here. Oke. Yeah, Yeah. so basically, I think when you have kids, it's so important to know the priorities because they're small and depending on the age, there's different level of understanding, right? True. Our kid is only 3 years old, so we cannot explain to him the concept of tayyib or halal, unfortunately, yet. But inshallah we will. So what I do right now, for me, the most important is like tawhid type of halal knowledge, So meaning you always use right hand when you eat. For other things, he's actually lefty, so I tell him whatever you do, use your left hand. But when you eat, please use your right hand. It's good for you. And then say Bismillah. Because in case that sometime maybe at school or somewhere somebody gives him a snack that is not halal, but he says Bismillah, inshallah, it will It be becomes safe. halal. So this is my first let's prevent any risks and just teach that. But then sometimes he watches TV and he sees somebody's eating pork or something. He's like, oh, Elden wants to try this, and then I'm like, well, we can try a different one, the one that is good for us, the one that we can eat, the halal one. So I think it's really important to mention these words so that their consciousness understand that we have some difference compared to a general public. And for me, it's about that. So the consciousness. So surprisingly, this strategy works. So Yeah. what I noticed that whenever he talks about some of the things, I would like to go to I don't know, and Universal Studios, and he'd be like, Inshallah. Yeah. So he realized that when mommy wants to go somewhere, she always uses inshallah to show that she really wants to do it, and she wants Allah to make it happen. Right. And it automatically just registers in his head, So I think these little notions of how to, on a level of values and tawhid, deal with is really important in the beginning. Oke, Mas Dimas silakan. And also untuk bikin dia suka dulu. Jadi kita kan terutama ya saya ya Guzel beda lah. Kita kan tahu agama tuh biasanya dogmatik, sama orang tua dimasukin ke sekolah Islam, belajar segala macam. Tapi kan sebenarnya kadang-kadang yang menarik tuh rasa kesukaan anak terhadap tauhid itu tadi gitu. Jadi pas kita beliin buku-buku itu juga kayak misalnya belajar huruf hijaiyah. Jadi kebetulan Guzel tuh bahasa mother tongue-nya Rusia. Jadi ngomong bahasa Rusia ke anak, saya ngomong bahasa Inggris.
Terus karena warga negara Perancis jadi bahasa Perancis di sekolah gitu-gitu. Tapi kita juga pengen dia ngerti bahasa Arab nih. Cuman kalau misalkan kecil gini kan huruf hijaiyah, ikro gitu kan agak, aduh dulu saya belajar ikro juga kadang-kadang males gitu ya. Iya. Jadi ada buku ceritaan tentang huruf hijaiyah tapi storyline ada 6 buku. Jadi dia suka dulu gitu, kayak ada Alif the Fisherman, terus itu boat apa segala macam. Jadi gimana supaya dia suka dulu. Terus pas umroh kan kita bawa, terus dia lari-larian di pelataran masjid. Jadi waktu ke Istanbul kita bawa ke Hagia Sophia lari-lari. Jadi ada rasa seneng, belonging, suka ya terhadap subjeknya. Dan sisanya ntar dia bisa belajar sendiri gitu. Oke. Berarti memang ada continuity-nya gitu ya, mulai dari kecintaannya dulu, with tauhid, ya namanya juga anak kecil, kita juga dulu gitu ya kan gitu. Semuanya pernah kecil kan Bapak Ibu, dari kecil dulu kita belajar step by step sampai akhirnya punya level of understanding seperti yang kita punya sekarang gitu. Nah, itu yang diceritakan sama keluarganya Mas Dima dan juga Guzel. Nah mungkin agak berbeda sama Fiza dan juga Ricky. Ini menarik ya gitu kan, kalau kita lihat gitu anak-anaknya Ricky sama Fiza ada yang laki-laki perempuan dengan usianya nggak terlalu jauh ya gitu ya. Gimana dengan pemilihan produk? Apalagi kan Fiza tadi nanya dulu, ngecek dulu gitu, belajar dari pengalaman orang tuanya, pasti kan pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anak, tapi dengan standar yang sudah berubah nih. Gimana dengan pemilihan produk-produk halal untuk anak? Iya, yang pastinya itu sih kita mengedepankan yang halal karena kita tahu ya kalau misalkan kita memasukkan sesuatu ke badan yang enggak halal itu akan berdampak ke hati kita, ke jiwa kita. Terus kalau misalkan anak-anak misalnya makan yang enggak halal, memakai produk yang enggak halal, ketika kita menyampaikan sesuatu ke mereka juga takutnya mereka hatinya jadi nggak nerima, mereka belajar agama Islamnya pun khawatir nggak masuk kan. Itu ya, halal tuh bukan cuma di luar tapi kan masuk ke dalam mereka, jangan sampai di dalamnya ini yang rusak nih, apa yang mereka pelajari di sekolah, apa yang dipelajari di rumahnya itu nggak masuk ke dalam jiwa mereka. Itu sih yang berusaha kita jaga, apa yang masuk ke dalam diri mereka gitu. Begitu pula dengan selain makanan ya itu pasti produk-produk ya. Sekarang udah banyak banget produk yang halal yang udah ditampilkan jelas di logonya gitu. Yeah. Jadi buat apa pilih yang enggak ini halal enggak ya, terus masih ragu-ragu, kayaknya mendingan yang pasti-pasti aja deh. Terutama ngasih ke anak-anak, kita kan pasti pengen ngasih yang terbaik biar anak-anak juga bisa jadi anak yang baik gitu. Pemilihan produknya seperti misalkan Biodef gitu, kalau buat anak-anak ya sabunnya, cuci tangannya. Terus kita juga bisa kayak kalau makan misalkan kita ganti restoran terus mereka nanya kenapa Ma gitu, kita bisa mulai jelasin nggak ada halalnya Kak, mendingan makan di tempat lain biar kitanya lebih tenang gitu mereka mulai ngerti sih. Kayak misalkan nggak boleh makan ini ya Ma soalnya ini ada babinya gitu, mereka pelan-pelan sih mulai ngerti seperti itu. Begitupun dengan produk-produk kita juga ngasih tahu kayaknya yang jangan yang ini. Kayak sepatu loh, sekarang sepatu juga ada pakai kulit babi kan. Iya, kan. Tapi kalau sepatu itu yang mengandung Pigskin ya? Iya, pigskin memang itu bagus banget loh. Tapi impactnya itu. Iya, itu kita juga jelasin kayak hal-hal kecil mungkin mungkin hal-hal kecil kayak barang yang mereka pakai, produk yang mereka pakai, apa yang mereka makan. Semoga dengan segala usaha kita, dengan kekurangan kita, semoga kita bisa ngasih yang terbaik untuk anak-anak karena bukan hanya untuk fisiknya mereka tapi untuk jiwa ke dalamnya mereka juga, seperti itu sih. Kayaknya yang dibilangin semua benar ya, tadi dari Gurizal juga bilang ngajarin anak makan pakai tangan kanan, terus juga ngajarin mengenalkan tempat-tempat Islam, terus buku-buku Islam dengan cara-cara bagaimana dia bisa suka gitu. Bener. Tapi mungkin tambahan dari aku sendiri, kita sebagai orang tuanya juga harus mencontohkan yang baik gitu. Kalau kita memakai produk yang halal, anak kita pasti akan ngikutin gitu. Yeah. Dan kita nggak akan memberikan produk yang tidak halal kepada mereka. Agree. Ya kan? Yeah. Jadi istilahnya kita tuh adalah contohnya gitu ya, kayak gurunya gitu ya. Bukan teladan.
ya teladan ya, Teladan. bukan panutan ya, tapi teladan yang mereka lihat setiap hari gitu. Istilahnya kayak gini deh, anak yang paling kecil mana ya? Loh, dia lupa. Itu ya. Ya Aisyah, dia kan belum bisa baca apa namanya? Ikro, alif, ba, ya memang Udah bisa. memang ngaji sih, tapi kan paling sebatas ujung Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas gitu kan. Oke. Tapi karena ibunya juga lagi menghafal kan, sekarang lagi belajar gitu. Tiap belajar di mobil ngafalin sampai dia hafal gitu. Wow, Jadi kayak Masya Allah. Anak-anak kan cepet Cepet banget ya. banget. Cuma Iya. denger aja mereka cepet gitu. banget. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu, semualah produk apapun, dari makanan sampai skincare pun sekalian ya kan. Kita alhamdulillah kita pakai Biodev, dari cuci tangannya sampai sabunnya juga kita pakai. Jadi mereka tuh lihat apa yang kita pakai, dipakai juga untuk mereka gitu. Masya Tanpa mereka tahu itu baik atau tidak gitu. Oke. Tapi yang penting kitanya tahu kalau Yes. itu baik, Uh-uh. ya kan? Dan udah pasti dipakai sama anaknya. Nggak mungkin anak kita beli sendiri ke warung Nggak beli mungkin, sabun apa nggak gitu mungkin, kan. Nggak mungkin. Yang beli Jadi pasti kayak kita. udah ke-install dulu gitu Iya ya. gitu. Yang Jadi akhirnya dia yang pasti lainnya tahu. akan follow. Once nanti dia udah besar, oh ibu gua, bapak gua pakai ini nih Yes, gitu benar. kan. Jadi dia akan beli yang sesuai kita. Oke, Kalau udah oke. gede dan dia udah lebih paham untuk Betul. halal dan tidak kan. Betul. Oke, jadi yang pastinya semua orang semua orang menjadi pengen memberikan yang terbaik, khususnya orang tua gitu ya kepada anak. Tapi bukan cuma baik, tapi sesuai dengan standar-standar syariat gitu ya, yaitu produk-produk yang halal, baik juga, be responsible gitu. Dan orang tua ini jadi penting banget sebagai contoh untuk anak-anaknya. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini yang punya anak juga sudah melakukan hal yang sama juga nih gitu, sama seperti yang dilakukan Mas Dima Guzal dan juga Fiza dan juga Ricky. Nah, itu cerita dari keluarganya mereka. Menarik ya, ternyata kita belajar banyak banget, ada standar-standar yang memang mesti kita naikin ketika kita mau menerapkan konsep hidup halal gitu ya, dan juga thayyib insya Allah di semua elemen-elemen kehidupan. Bukan cuma untuk diri sendiri, pasangan, keluarga, semuanya supaya kita ini jadi satu community yang memang terjaga insya Allah. Nah, sekarang mungkin kalau tadi saya udah banyak nanya gitu ya, silakan yang mau nanya. Wow, ramai sekali. Silakan Mbak yang pakai. Padahal gak ada hadiahnya loh. Aku tadi udah bilang Udah, ada. makanya jangan bilang dulu. Oh iya, supaya mereka tetap stay, enggak deng. Oke, silakan Mbak, namanya siapa, dari mana? Oke, saya Ranik dari Jaksel. Ranik. Rani, oke silakan. Oke, thank you banget, sharingnya insightful banget. Aku mau nanya sama Guzel karena ini menarik nih. Pakai bahasa Rusia. Oke, siap. Agak repot. Jadi Guzel, you mentioned that you're still a French, right? And I noticed that it is challenging there to wear religious attribute, even that the hatred that President of France have towards Islam itself. How do you manage to maintain your lifestyle there? That even if when you come to Indonesia, where most people are Muslim, you bring added value to your new family. I'm like, it's amazing. There is challenging, yet here he brings Not something easy, to right. to her new family. Thank you. Thank you, Mary. Wow. Good questions. I get emotional. Yeah. Subhanallah, like only if you live through this, you can understand how difficult it is, right? So thank you so much for asking this question. Actually, every time, sometimes we consider moving to France, you know, maybe in a few years and so, and I often hear a question from my husband like, but it is not easy there, why would you go there, right? But for me personally, I think it makes you stronger and it really helps you to know who you really are. So for me, when I moved to France, I was not wearing hijab, so I was considered this cute little Asian. Once I wore hijab, I became Moroccan. I don't know how it happened, you know? Yeah. So it just showed me that people are not smart. You know, so only those who are smart enough to ask me the questions and understand why would I wear the hijab in the midst of Paris Fashion Week, let's say, you know, would, you know, have obviously bravery to ask me and then get to know me as a person and become my friend. So that's where I was like, okay, you know what? I'm open-minded and I'm accepting people the way they are. So why don't they accept me the way I am? So this, subhanAllah, became some kind of a willpower game in the beginning because, you know, a lot of workplaces, they don't accept hijab.
But then sometimes if you don't really have choice, you need to compromise, you need to find a way. One of my first jobs, they asked me to completely take off my hijab because I worked at the airport and it's due to security reasons I couldn't. So I was taking it off. And I was feeling so bad, you know, because during the train I wear it, but when I'm approaching the airport, I'm taking it off like slowly, and then I'm like feeling naked. Yeah. Can you imagine? Like I'm removing my hijab right now. And that's what I was feeling. And one day somebody saw me, and I think this person noticed I was feeling bad. It was a guy. And then he came to me, he's like, why don't you go talk to this lady? And I'm like, why? Just go and talk to her. And then I'm like, hey, you know, and we started to talk. She's like, are you Muslim? I'm like, yeah. And then, do you wear hijab? And I'm like, why did she ask me this question? So apparently, I was not the only one doing that. A lot of Muslim women, they had to remove their hijab because they need to make money, and this was the only way. But again, you know, we're improving. The second level of my standard was like, I want to keep my hijab. Whatever the way, fashionable, unfashionable, turban, whatever I need to put, I'm going to keep it. So my next one was like when people ask me to remove my hijab, I would tell my future employer, like, listen, you know why you're hiring me. I speak 6 languages. I'm the best in my university. And I'm also like pretty outgoing, you know. I know you need me. And if you need me, I'm going to keep my hijab. And then he's like, well, but can you wear it in a turban way? I'm like, this I can do. So, you know, so it kind of started to grow, and alhamdulillah, my first experience that changed my life completely was when I moved to Malaysia, and I could finally fully wear my hijab and do the work that I love. And after this, whenever I'm back to France now, I cannot wear a turban anymore, and I don't want to, because I feel so comfortable, safe, and brave, and also empowered, being fully covered. So it is not easy to live there, but it is a stage, and it is a choice. And I believe if you have Allah subhanahu wa ta'ala as a priority, no matter where you are, Indonesia or France or like Antarctica, you will be able to find a solution to practice your religion. Masya Allah. I hope this answers your question. Terima kasih. Thank you so much, Guzelia. Oke, silakan yang di belakang, Bapak. Silahkan. Yeah, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I would like to ask about. I would like to ask to Guzel. Ya, Yeah, just now you told us that still a man has a skin, although that some man has a rhino type of typical of skin. So this evening, I realized that after listening to you that men still need treatment for their skin. And also you mentioned just now about in some polluted city, it could affect our DNA. I would like to know what the base of explanation just now based on the science. What kind of sign of that affected to our skin, our DNA. I mean, can you explain more about it? Thank you very much. Spasiba. oke. Yes, Guzelia. Thank you so much for your question, but I guess like I'm not an expert in science, right? So I cannot give you a detailed explanation. But number one thing I would suggest you after I answer your question, please do Google. If you type on the effect of pollution and sun on the skin at the DNA level, there are so many articles and researches made on that. But what really scared me out is that when the pollution and the sun, they come together, it becomes so toxic. It's basically like putting a invisible chemical onto your skin and burning it. Because we might not really see, we might have a little bit of like spots, you know, but actually the problem is not the spot. The problem is not what we see, not becoming darker, not having spots. It's not that. It's just it goes into your skin and it modifies you at the DNA level, so it means you might have a skin cancer. Right? So it might be like even deeper than that. Or maybe this DNA affection could go into the blood, and obviously this affects, right? And you know, immune Immune issue, yes, disease. Exactly. So immune disease, right? And there are also other ways to kind of get very bad illnesses. And it's not only the skin, actually. The pollution in general, it affects your, you know, obviously the lungs and the heart. So that is why it is really important for us to try to protect ourselves for maximum. But because
just like Shafira was mentioning, the skin is the biggest organ in our body, and our face is always exposed to the sun. Right. I think this would be safe for everyone to at least use sunscreen. Oke, semoga menjawab. Berarti ada PR abis ini Pak, harus menggoogle. Jadi do your homework. Oke, berikutnya, wah, yang di sana deh. Silakan Mbak, yang pakai niqab, ya silakan. Okay, Bismillah. Thank you for the opportunity. My name is Anissa, and I would like to ask question to Miss Fiza and Miss Guzel. So I have some skincare and body care that is not yet labeled halal. So what should I do with them? Should I throw them away or just give to my friend? That's from me. Thank you. Thank you Mbak. Mbak siapa namanya tadi Mbak? Anissa. Anissa. Oke, Guzel. Aduh, I udah feel tahu like a nih jawabannya. superstar. I'm so sorry. I might Okay. not be the best person to ask because obviously I'm a human, I'm not perfect, but I will just share on like what I did. First of all, I go back to the question of maqasid of Sharia. Is it okay if I give something that is bad to someone that I wish good? Obviously it's not, right? So that's where it started. And if I see a product that I possibly like could give to my helper or to my cousin that is still okay, it's like the ingredients are safe, but it's not halal certified. And because I'm a perfectionist, I want to only have Warda halal certified. I was like, okay, I think this is still okay. I will ask the person a question if she wants it, if she needs it. Right? So because some people are in need, so they might need it. Why I'm not throwing these specific products that I think are still okay? Because of the mubazir, right? Because I don't want it to be a complete waste when it's still not expired, it's still okay to use by somebody else, and it's more like a cream, like squeezable tubes that are not touching my skin, so it's still clean, right? But the products like lipsticks, I actually thrown them away. Even some of them were very expensive because I believe like we are putting it on our lips. And it's like directly goes inside with the food for women, right? If we use lipstick, I don't use it every day, but whenever I use it, I usually go for dinners and like I have some snacks, and it is dangerous to kind of swallow it. So I want to avoid it and I throw it away. So I would suggest you to do that. Check it out. Check the ingredients. If you feel like the product is vegan, for instance, I think it's safe to still keep it. But next time when you have choice, try to choose something that is halal. Oke, silakan Fiza nambahin. Ya sama sih, ketika belum ada label halalnya kan belum tentu juga haram, tapi kita kan juga jadi was-was ya, jadi takut. Ya mungkin itu benar, dicek dulu ingredientsnya seperti apa. Kalau memang ternyata masih oke, masih aman, terus kayak kalau misalkan masih bisa dikasih ke orang lain yang mungkin tidak keberatan, mungkin bisa dikasih. Tapi kalau juga ternyata kedepannya berarti udahlah kita pakai yang halal-halal aja gitu. Kayak misalkan selain produk juga kayak kemarin Pas Riki nggak sengaja beli sepatu ternyata pigskin gitu, terus ini gimana ya, mana bagus banget lagi sepatunya gitu. Ya udahlah, yang akhirnya dikasih ke temennya yang non muslim dan tidak keberatan memakai sepatu yang berkulit babi gitu. Itu sih yang kita lakukan, hal-hal yang mungkin kita bisa supaya nggak mubazir juga, seperti itu sih. Mungkin nambahin kali ya, boleh. Untuk masalah ini tuh sebenarnya banyak banget yang merasakan kali ya. Ini maafin ya yang depan ini ya. Gak apa-apa, ini hiburan. Pertama mungkin aku nambahin aja sedikit, mungkin bisa ditanya kepada guru-guru kita yang lebih mengerti gitu ya. Mungkin kalau nanya sama kita yang fakir ilmu lah istilahnya, kita juga masih belum tahu detailnya seperti apa yang baik dan benar, mungkin bisa ditanyain ke gurunya gitu. Mungkin kalau satu lagi solusi, tahan dulu aja barangnya, jangan dipakai karena memang tidak halal kan istilahnya. Jangan pakai, beli dulu yang halal, tungguin sampai brand itu halal. Iya. Udah expired. Sama kayak makanan kan. Iya. Udah expired. Itu restoran nggak halal gitu. Tapi tiba-tiba soon dia akan halal. Benar. Kita akan masuk juga ke situ gitu kan. Iya. Tahan aja dulu kalau expirednya masih ada. Gitu. Oke. Ya sayang kan dibuang. Benar. Oke. Mudah-mudahan membantu ya Mbak jawabannya tadi. Iya, alhamdulillah, insya Allah. Oke, tadi pertanyaan dari penontonnya udah. Hadiahnya dapat tuh tadi ya, dapat ya berarti ya. Buat 3 orang yang nanya dapat hadiah ya kan? Oke. Sekarang
tamu-tamu saya juga punya hadiah yang akan dibagikan, tapi mereka yang akan gantian, ya kan? Bener kan? Mereka mau nanya atau kasih challenge buat yang nonton di sini. Siapa mau duluan? Guzel duluan. You go first. Okay, We still have presents there. so it could be any quiz or about the Challenge. What about challenge? Okay, so who would have the Wardah products in their bag right now? Waduh, siapa But nih yang bawa the- produk Wardah ya? Yeah, Wardah. Enggak, bintang tamu enggak, panitia juga enggak. Okay. Oke, siapa coba yang pertama? dikeluarin. Coba dikeluarin dulu, Oh, coba. ya, Yang lebih dikeluarin dari yang paling satu, banyak. yang Jangan lebih dari maju-maju satu. di situ aja, tenang, tenang. Yang lebih dari yang lebih dari Ada dua, yang dua. yang lebih dari dua, yang lebih Ya, dari dua, lebih yang dari lebih dua. dari dua. Yang lebih dari dua ada berapa? Oh, tiga. Empat, Ah, lebih empat, dari oke. empat. Empat, ya udah Mbak, oke dapat hadiah. Oh, oke. Luar biasa, nambah lagi produk halalnya, alhamdulillah. Oke, udah dikasih hadiahnya ya? Oh, dibuktiin. Oke. Oh, foto. Oh, foto-foto, baik. Oke, baik. halo. Wow. Iya, iya. Oh, foto dulu Boleh, ya. boleh, boleh. 5 Silakan. produk ya Mbak? 5 produk Masya Allah. 5 Lebih produk. banyak dari saya. Oke, yang abis ini nih kita fotonya tahan dulu ya, abis acara ya. Oke ya, oke. Silakan foto dulu. Oke. Siap, 1, 2, 3. Bumerang, enggak. Enggak ya, Thank you. foto aja. Oke, terima kasih Mbak. Abis ini fotonya tahan dulu abis acara ya teman-teman ya. Durasi. Berikutnya mungkin Oke, Riki aku atau mau- Mas Dima. mau- Oh Riki. Riki dan Fiza. Itu udah Riki dan Fiza. Oke, aku mau tantang di sini laki-laki khususnya ya. Kita mau mengajarkan kalian bagaimana pentingnya merawat kulit ya. Siapa yang mau maju ke sini pakai sunscreen? Dari Kaf. Cowok dong, Cowok. Sini Kamu, Mas. kamu cowok? Cowok. Umur berapa? 25, oke sini. Ini puber ya. Uber. Boleh kan? Alah. Boleh dong. Boleh ya? Justru, Kaf tuh boleh justru ya? semakin Sebagian lebih cepat lebih baik. ya. Ya, Wow, sudah, seperti jargon yang pernah Oke. tren beberapa waktu yang lalu. Salah. Kita pakai Oke. yang Salah. yang Emang pakai skincare harus dimulai dari dini. Kaf jalan yang kupilih. Oh iya bener, Kaf jalan yang kupilih. Oke, ini kan kalau Kaf itu ada dua ya. Satu itu yang krim, Iya. satu lagi yang stick. Oke. Nah kalau yang krim itu mungkin dia bisa pakai moisturizer. Kalau yang ini dia made invisible gitu, jadi nggak akan kelihatan. Nggak akan Jadi kalau kelihatan. dipakai pun lu tuh nggak kayak apa sih, kayak lengket-lengket Nempel. gimana gitu ya. heeh. Coba. Nah, Mas Riki tuh paling sebel kalau Udah pernah pakai pakai belum? sunscreen tuh yang putih-putih lengket. Oh Gitu loh, iya, white kalau cast terus gitu kalau ya. keringetan, Tapi ini yang krim pun nggak white cast gitu. Oke. Bagus sih, enak. Namanya siapa? Yuda. Perawatan nggak? Enggak sih, Enggak. pakai face wash ya. Face wash pakai. mantap. Nah, ini kalau sunscreennya Kaf itu dia bisa melindungi dari UVA, UVB sama sinar-sinar handphone tuh, Blue light. blue light. Kayak sekarang Nah, nih kita kena blue light nih, Iya. screen, lampu semuanya. Nah, kalau yang ini nih pakainya cuma 1 kali oles aja. Oke, silakan Yuda. Pakai dulu di wajah. Sini, sini. Jadi gini, Yuda. pakainya jadi jadi jangan berulang kali di tempat yang sama. Sekali oles saja, satu muka tapi. Nah, Iya. ditarik tuh kulit wajahnya ya. Iya gitu Tarik benar. lagi. Iya, sambil senyum lagi. Sini kalau susah dipakein. Nah, gitu ya, gini ya. Mas udah Nah, punya pasangan Kalau halal ini kan belum? memang nggak kelihatan ya, tapi kalau kita pakai apa namanya? Oh iya ya, nggak ada white castnya ya. Iya ya, Jadi dia tetap tuh nggak aman langsung, dipakai. dia tuh invisible, jadi nggak kelihatan gitu. Oke. Dan ini bisa ngelindungin matahari sama Di di blue ruangan light ya tadi kalau ya. kita orang Oke. kantoran. Gimana rasanya? Yuda, gimana rasanya? Ya, kayak nggak make sih. Kayaknya. Lengket nggak? Coba digitu-gituin deh, di tap-tap. Lengket nggak? Enggak. Enggak ya, nyaman Iya. dipakai. Itu juga yang saya rasain Ah. pertama kali dikirim ini. Iya.
ini kok kayak nggak pakai. Jadi Iya. pas dipakai diulang-ulang gitu. Oh, Ternyata nggak ya kan? boleh. Kita gini, pakai gini, kok nggak berasa ya? Terus diulang-ulang. Pas nanya, makanya gimana sih? Enggak, sekali aja. Oh gitu. Ternyata pas kita, kalau kita datang kemarin ke acaranya buka ini Pop-up. launching ya. Oke. Ada yang kalau itu kelihatan hitam pakai Oh sunscreen iya, hitam. iya, UV iya, camera. UV Ya, ya, jadi UV kita tahu. camera itu UV camera atau apa gitu ya. Blue, ya itulah. Nah dia tuh sekali gini aja udah langsung cover gitu. Oh, Jadi baik. nanti matahari itu akan nembak ke situ, jadi Yes. nggak masuk ke kulit kita. Oh, Dia akan kehalangan sama si kayak hitam-hitam. semacam shield gitu ya. Iya, jadi Oke. kamu akan terlindungi sampai besok. Jangan cuci muka ya. Enggak, tapi Terima ini bisa kasih. reuse berkali-kali. Udah, terima kasih banyak. Bukan yang ini hadiahnya. Bukan yang ini, langsung dikasih hadiahnya. Selamat. Siap, ini Oke. lengkap ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada hadiahnya? Masih ada hadiah lagi ya? Ada. Silakan. Guzel sama Mas Dima mungkin. Apa? Mas Bima mau Okay, bikin. I think I'm gonna ask. Guzel, ya. mau nanya. So how many SPFs a good SPF product should have? Nah, ada berapa Yang di belakang SPF? pertama. Ya Ibu, silakan. Silakan. Silakan Ibu, namanya siapa Bu? Nama saya Nani. Ya, It should be 50 for right now. 50, SPF 50, betul? Oke. Hah? Can I ask something? If we just only at home and for the whole day, should we wear also the sunscreen inside the home? Yes, definitely. That's also a question that I had before, because just like Shafira was mentioning earlier, we have the TV screen that's going on. We always use our phones, and apart from that, the light from the outside always comes inside. Right. And even the light in like the artificial light is considered. Oke, jadi di rumah tuh tetap pakai juga ibu-ibu semuanya. Dapat hadiah? Dapat hadiah. Ibu, sini, ya anterin aja boleh ya. Ibu nggak keberatan ya maju ya Bu ya? Oke, kamu jangan nyusahin orang, boleh? Oke, terima kasih banyak. Masih ada? Habis ya? Hadiahnya habis ya? Habis, oke kalau gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya karena intinya bukan tentang dapat hadiah atau nggak dapat hadiah, tapi kita dapat insight hari ini ya, dapat value baru tentang penerapan halal lifestyle inside and out. Nah sebelum saya bid farewell to our guest tonight gitu ya, saya pengen masing-masing menyampaikan mungkin pesan dan pesannya gitu ya, pesan dan pesannya untuk tamu-tamu kita yang hadir pada malam hari ini about implementing halal lifestyle for all family members. Silakan. Mas Dima dulu deh. Ya mungkin kalau dari saya, ini kan udah banyak banget insight-nya nih yang kita dapat mulai dari beberapa sektor lah di halal lifestyle ini. Jadi mungkin abis ini kalau udah pulang ada waktu bisa muhasabah juga tuh lihat kayak dari sisi skincare-nya, dari makanan yang dikonsumsi, dari keuangannya, semuanya udah halal atau syariah compliant belum sih? Kalau belum mungkin nggak langsung semalam, tapi mungkin gimana action plan-nya untuk bisa naikin standar itu tadi ke jadi halal lifestyle yang mana insya Allah lebih tenang juga nanti dalam menjalani kehidupan. Amin, insya Allah. Guzelia. I think what's important nowadays, like the best way to start, like just to think on what's happening right now. For me, it's the Palestine cause. I think this is the easiest way to start to be more conscious. Because for me, halal is not just halalness, but it's also tayyib. And I think for you guys, since you're learning it, since you're hearing it from us, from our experiences, and maybe your personal experiences, I think that's something to prioritize, inshallah. And as simple as Google out on the companies that are, sponsoring the IDF that is killing kids right now, and try to avoid sponsoring them, meaning try to avoid their products. KFC, McDonald's, like Chanel and L'Oreal, Starbucks, and there's many, many more. So for me, number one thing would be as simple as that. Yeah. My halal lifestyle is about my values, so I will first of all cut off anything that is very bad, beyond haram. Oh, iya, iya. Oke, thank you so much. Fiza, silakan.
Iya, sebenarnya halal produk dalam berbagai kriteria, segmen dan lainnya itu bukan sekedar apa yang kita pakai, bukan sekedar apa yang kita lakukan, bukan sekedar untuk diri luar kita. Sebenarnya itu tuh untuk dalam diri kita. Apa yang kita lakukan itu, apa yang kita gunakan, halal itu semoga itu Allah kasih keberkahan ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, agar hidup kita juga jadi tenang. Jadi bukan hanya sekedar oke, halal, yang penting halal, bukan, tapi kita itu nyari ridhonya Allah loh. Kita tuh nyari keberkahan loh untuk diri kita, untuk keluarga kita. Karena untuk apa pakai produk-produk yang tidak menenangkan hati kita, untuk apa kita makan makanan yang enak di mulut tapi bikin keluarga kita nggak berkah, untuk apa gitu. Jadi halal itu bukan cuma untuk visi kita aja, tapi untuk dalam diri kita dan untuk mencari keberkahan dari Allah. Amin, insyaAllah. Ricky silakan. Ya, maaf. Sambil ini assist. Ini kayaknya udah mewakili semua ya. Paling terakhir itu kayak nggak enak ya. Nggak, mungkin aku pengen ngucapin terima kasih untuk ISEF juga, untuk Paragon juga gitu, untuk KAF, Wardah, sama Biodev juga gitu. Udah memberi contoh yang baik untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia khususnya memperkenalkan produk-produk halal. Karena adanya mereka ini semua brand di Indonesia pengennya halal. Alhamdulillah, iya kan? Insyaallah. Karena yang non muslim aja masuk ke restoran yang halal. Iya, iya. Yang non muslim aja pakai produk yang halal. Ya. Karena di balik kehalalan itu ada yang baik, Ya. sesuatu yang baik gitu. Mereka nggak mau dong pakai yang tidak baik, karena ketika mereka pakai yang tidak baik berarti merusak tubuhnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya halal itu bukan hanya untuk muslim, tapi untuk seluruh orang yang ada di dunia ini Yes. gitu. Oke. Gak spesifik hanya muslim, tapi untuk seluruh orang yang ada di dunia ini. Jadi halal itu adalah penting ya untuk kehidupan kita. Aspek dakwah, right? What? Yes. Like a dakwah basically. Ya, Seperti dakwah buat basicnya kayak dakwah untuk semuanya gitu. Oke. Apapun siapapun dia, dari manapun dia, ya dia pasti akan menggunakan yang baik untuk dirinya. Oke, terima kasih banyak Ricky. Sama-sama. Terima kasih Fiza, Guzel, thank you so much. Mas Zima, thank you so much for coming dan to share your thoughts. Insya Allah ini jadi manfaat buat kita semua, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan konsep halal lifestyle dalam kehidupan kita mulai hari ini, dimulai sekarang gitu ya. Kalau yang sebelumnya masih ada yang belum, mungkin it's okay. Basically kita masih hidup, alhamdulillah, sesuatu hal yang harus kita syukuri. Proses belajarnya masih terus berlangsung sampai akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang doanya terkabul insya Allah. Karena kita menerapkan konsep hidup yang halal, karena salah satu syarat doa dikabulkan adalah dengan menggunakan hidup dalam nafas halal dan thayyib. Insya Allah jangan lupa untuk doakan saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Karena siapa tahu aja doa kita, doa yang menggunakan produk-produk halal, itulah doa-doa yang diijabah, insya Allah. Minta maaf kalau ada kurang, kesalahan, insya Allah kita ketemu di acara lain, dan kudos buat ISEF 10 tahun. Mudah-mudahan acara ini bisa jadi berkelanjutan, bukan cuma acara tahunan aja, tapi jadi sebuah event rutin supaya kita diingetin lagi, dan akhirnya yang namanya halal bukan hanya sekedar omongan saja, tapi udah menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim, umat terbesar di Indonesia, dan yang pastinya Indonesia menjadi umat muslim terbesar di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.